wabarakatuh. Di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang macam-macam website. Yang pertama, website e-commerce. Website e-commerce adalah sebagai aktivitas transaksi jual beli barang, servis atau transmisi dana atau data dengan menggunakan elektronik berhubungan dengan internet. Fungsi-fungsi website e-commerce. Yang pertama, menghemat waktu, pemulihan lintas wilayah. Yang kedua, mampu meningkatkan customer loyalty. Yang ketiga, mampu mengurangi biaya operasional. Yang keempat, manajemen persediaan otomatis. Contoh dari website e-commerce yaitu Shopee adalah sebuah aplikasi yang bergerak di bidang jual beli secara online dan dapat diakses secara mudah dengan menggunakan smartphone. Shopee hadir dalam bentuk aplikasi yang memudahkan penggunanya dalam melakukan kegiatan berbelanja secara online tanpa harus ribet menggunakan perangkat komputer. Yang kedua yaitu Lazada. Lazada merupakan perusahaan yang bergerak di bidang layanan jual beli online dan e-commerce. Hasil pengembangan dari perusahaan inkubator teknologi internet asal Jerman yaitu Rocket Internet. Yang ketiga yaitu OLX. OLX merupakan pasar iklan baris online lokal yang dapat diakses melalui internet dan juga melalui aplikasi pada ponsel. Yang keempat yaitu Tokopedia. Tokopedia merupakan perusahaan perdagangan elektronik atau sering disebut Tokodere. Sejak didirikan pada tahun 2009, Tokopedia telah bertransformasi menjadi sebuah unicorn yang berpengaruh tidak hanya di Indonesia tetapi juga di Asia Tenggara. Yang kelima, Bukalapak.com adalah penyediaan tempat jual beli online mudah dan terpercaya yang memberikan jaminan 100% uang kembali kepada pembeli jika barang tidak dikirim oleh pelapak. Yang keenam yaitu Kaskus. Kaskus adalah situs forum komunitas Maya Indonesia menggunakan disebut dengan Kaskuser. Kaskus dikelola oleh PT Darta Media Indonesia. Pengguna Kaskus umumnya berasal dari kalangan remaja hingga orang dewasa yang berdomisili di Indonesia maupun di luar Indonesia. Yang ketujuh yaitu Elevenia. Elevenia adalah situs belanja online dengan konsep open marketplace di Indonesia yang memberikan kemudahan dan keamanan berbelanja online. Yang kedelapan yaitu Zalora. Zalora adalah toko online fashion dan kecantikan yang menawarkan koleksi pakaian, aksesoris, sepatu, dan produk kecantikan untuk pria dan wanita. Selanjutnya yaitu Mataharimall.com. Mataharimall.com adalah situs perdagangan elektronik asal Indonesia yang mengadopsi sistem belanja online to offline dan offline to online. Yang terakhir yaitu Blibli.com. Blibli.com adalah salah satu situs web perdagangan elektronik di Indonesia. Blibli adalah produk pertama PT Global Digital Niaga yang merupakan anak perusahaan jarum di bidang digital yang didirikan pada tahun 2010. Selanjutnya yaitu pengertian blog. Blog adalah salah satu jenis website yang kontennya berisi pemikiran,
satu atau beberapa penulis dan memiliki urutan posting secara kronologis dari konten terbaru ke konten terlama. Fungsi-fungsi dari blog yang pertama yaitu sarana untuk berbagi inspirasi, catatan hidup atau pengalaman, sarana bertukar informasi, sarana untuk personal branding. Yang pertama yaitu anakjajan.com. Anakjajan.com adalah suatu materi blog pada hal yang seputar makanan atau kuliner berbagai kamera favorit. Blog yang khusus mengupas tentang dunia kuliner saat ini sedang marak di Indonesia. Yang kedua yaitu Minimalis Baker. Minimalis Baker adalah suatu blog yang berkaitan erat dengan pola konsumsi berlebihan dan fokus pada fungsi utama dari makanan yaitu berkonservasi serat, substansi bioaktif dan enzim dari makanan. Blog yang ketiga yaitu Mixerblog. Mixerblog adalah suatu blog yang menyajikan tentang informasi tentang suatu blog teknologi Indonesia menyajikan segala informasi tentang teknologi yang dikemas segar dan kekinian. Selanjutnya yaitu Traveling Blog. Suatu blogger yang tentu saja tidak memiliki kekurangan pengalaman, tapi dia hanya memiliki spasi yang tepat di situ. Bagi para travel dan wisatawan untuk saling berbagi informasi. Diana Rikasari. Diana Rikasari adalah suatu blogger yang populer di Indonesia di bagian fashion. Sudut pandang is for sale. Sudut pandang com is for sale yaitu blog yang dimiliki oleh Lukman Lutfi. Lukman Lutfi adalah salah satu blogger yang sertai acara Pesta Blogger tahun 2007 bersama Indah Sultan. Lukman dikenal sebagai pakar media sosial dan digital marketing di Indonesia. Gary Cruz. Gary Cruz adalah suatu blog selanjutnya yaitu Gary Cruz. Gary Cruz adalah suatu blogger yang menjadi sarana untuk mempromosikan diri atau personal branding. Bagi para travel dan wisatawan untuk saling berbagi informasi. Diana Rikasari. Diana Rikasari adalah suatu blogger yang populer di Indonesia di bagian fashion. Sudut pandang is for sale. Sudut pandang com is for sale yaitu blog yang dimiliki oleh Lukman Lutfi. Lukman Lutfi adalah salah satu blogger yang sertai acara Pesta Blogger tahun 2007 bersama Indah Sultan. Lukman dikenal sebagai pakar media sosial dan digital marketing di Indonesia. Gary Cruz. Gary Cruz adalah suatu blog selanjutnya yaitu Gary Cruz. Gary Cruz adalah suatu blogger yang menjadi sarana untuk mempromosikan diri atau personal branding. Selanjutnya yaitu website edukasi. Website edukasi adalah situs online yang menjadi medis informasi dari sebuah lembaga pendidikan. Fungsi-fungsi website edukasi yang pertama membantu meningkatkan kredibilitas sekolah dan perguruan tinggi. Yang kedua sebagai media informasi bagi para orang tua. Yang ketiga sebagai media promosi. Adapun contoh dari edukasi yang pertama yaitu Kuiper School. Kuiper School adalah platform sekolah digital tanpa biaya. Melalui platform ini, guru dapat mengirim dan mengelola materi pembelajaran, ujian, serta nilai siswa. Nilai siswa dapat mengerjakan pekerjaan rumah
tugas, ujian secara online dengan mudah. Yang kedua yaitu Edmodo. Edmodo adalah perusahaan teknologi pendidikan yang menawarkan alat komunikasi, kolaborasi, dan pembinaan untuk guru dan sekolah. Yang ketiga yaitu Udemy. Udemy adalah pasar global untuk belajar dan mengajar secara online sehingga siswa dapat menguasai keterampilan baru dan mencapai tujuan mereka dengan belajar dari perpustakaan ekstensif dengan lebih dari 55 kursi yang diajarkan oleh instruktur ahli. Zenius Education adalah perusahaan yang bergerak di bidang pendidikan di Indonesia yang telah memulai aktivitas bisnisnya sejak tahun 2004 dan terdaftar sebagai perusahaan resmi dalam bentuk perseroan terbatas PT pada tahun 2017. Wiki adalah sebuah situs web atau koleksi dokumen hiperteks lainnya yang diperbolehkan penggunanya menambahkan atau mengedit isi situs tersebut. Selanjutnya yaitu Ruang Guru. Ruang Guru adalah sebuah perusahaan startup teknologi asal Indonesia yang berfokus pada pendidikan. Ruang Guru menawarkan platform pembelajaran berbasis kurikulum sekolah melalui video tutorial interaktif oleh guru dan animasi di aplikasi ponsel. Edukasi.net. Edukasi.net adalah program jaringan sekolah yang dikembangkan oleh Pustek.com yang berfungsi sebagai 1. Wahana komunikasi sekolah, 2. Wahana sumber belajar, 3. Wahana sebagai informasi antar sekolah di Indonesia. Pintarnesia adalah media informasi seputar pembelajaran yang membahas berbagai pengetahuan menarik informasi. Perpustakaan Nasional adalah perpustakaan yang secara khusus didirikan oleh pemerintah negara dengan menyimpan informasi negara tersebut. Seringkali sebuah perpustakaan nasional menyimpan koleksi langka dan bersejarah. Informasi UN. Informasi UN adalah sistem evaluasi standar pendidikan dasar dan menengah secara nasional dan persamaan mutu tingkat pendidikan antar daerah yang dilakukan oleh pusat penilaian. UKM juga mengelola bisnis penyiaran Antv, TV One, dan Sport One. Media Indonesia adalah sebuah surat kabar harian yang terbit di Jakarta. Tergabung ke dalam media group, sejumlah kalangan menganggap media Indonesia sebagai surat kabar umum terbesar ketiga di Indonesia. Suara.com. Suara.com adalah sebuah portal berita berbasis di Jakarta, Indonesia yang menyajikan beragam informasi mulai dari peristiwa politik, hukum, kriminal, bisnis, juga olahraga, entertainment, gaya hidup,